Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur kepada Allah dan mengucap alhamdulillah, berselawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para kiai, para alim, para ustaz, para remaja yang insyaallah, para bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mulai mau'idhah hasanah pada pagi hari ini dengan suatu kalimat yang disampaikan oleh Buya Hamka. Buya Hamka mengatakan, kalau engkau ingin melihat orang Islam, lihatlah mereka pada dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau engkau ingin melihat orang yang beriman, maka lihatlah mereka di waktu subuh. Dan Masya Allah, hari ini saya meyakini bahwa setiap yang hadir pada kesempatan pagi hari ini adalah hamba-hamba Allah yang beriman, yang sedang berusaha menjaga keimanannya hingga akhir hayatnya, dan menghadap Allah juga insya Allah dalam keadaan membuktikan keimanannya kepada Allah. Ayahanda ibunda yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya yang mungkin masih terlalu muda, mendekat banyak guru-guru saya di sebelah kiri, kanan, dan di depan saya. Tidak bermaksud untuk menggurui, tidak bermaksud untuk mengajari. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran, menjadi semangat bagi generasi muda kita yang hadir pada kesempatan ini. Digunakan yang inisial itu tidak lain tidak bukan karena betul-betul bagaimana dalam setiap kegiatan itu yang kita cari adalah perjuangan dakwahnya, bukan terkenalnya. Maka oleh karena itu saya minta sama panitia agar di awal kita pakai inisialnya dulu. Harapannya cuma satu, bahwa proses pembangunan generasi muda untuk sholat subuh berjamaah di masjid ini bisa berjalan. Kenapa ini bisa saya katakan demikian? Pesan saya untuk adik-adik saya yang masih muda, bahwa seringkali dalam setiap seminar, dalam setiap kegiatan, ada satu poin penting yang ingin saya sampaikan, bahwa generasi yang tangguh itu bukan generasi yang lahir dari universitas yang besar, bukan generasi yang lulus dari pondok pesantren yang hebat, bukan lahir dari orang tua yang kaya dan punya jabatan. Tapi generasi yang tangguh itu adalah mereka yang mampu untuk mengalahkan dirinya dengan mengalahkan empuknya tempat tidur, hangatnya selimut, dinginnya air, lalu mengambil air wudhu dan menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika teman-temannya yang lain sedang lelap dalam peraduan tidurnya. Bagaimana mungkin generasi ini menjadi generasi yang tangguh, generasi yang hebat, kalau melawan rasa ngantuknya saja tidak mampu? Bagaimana mungkin generasi ini menjadi generasi yang insya Allah di masa yang akan datang, yang bisa membanggakan kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakatnya, kampungnya, bangsa negaranya, terlebih-lebih agamanya, kalau seumpama untuk mengalahkan rasa ngantuknya saja mereka tidak mampu. Dan di sini saya juga lihat banyak sekali yang akhwat ya, generasi wanita yang insya Allah wanita solehah. Sering juga saya berpesan pada kalian, wahai para wanita yang nanti sedang mencari jodoh, saya katakan bahwa kalau nanti kalian ingin mencari jodoh, anak-anak muda nih, cowok-cowok di depan kalian, carilah di antara mereka yang sering menjaga sholat subuhnya berjamaah di masjid. Lalu kemudian para wanita ini bertanya nih, adik-adik perempuan ini bertanya, kenapa cari generasi yang sholat, yang laki-laki yang sholat subuhnya menjaganya di masjid? Jawabannya cuma satu, bahwa kalau sholat subuhnya saja dijaga di masjid, maka insya Allah kalau nanti mereka menikahi kalian, mereka pun akan mampu untuk menjaga kalian. Maka Rasul Muhammad SAW bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fi salatil isya wa salatil fajr la'atauhuma walau habwan." Seandainya manusia itu tahu betapa besar nikmat yang kelak mereka akan dapatkan di yaumil akhir dengan sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid, niscaya mereka akan datang walau dengan cara
merangkak. Seorang sahabat bernama Ummi Maktum pernah minta dispensasi kepada Rasulullah. Ya Rasul, saya buta ya Rasul. Apakah saya juga harus sholat di masjid? Rasul menjawab, hal kadisfar nida, apakah kau mendengar suara ajar? Samita ya Rasul, saya dengar ya Rasul. Kalau kau mendengar suara ajar, la qira'ah, tidak ada alasan bagi engkau kecuali sholat berjamaah di masjid. Bahkan yang buta saja tidak diberikan dispensasi. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, insya Allah berikan kita mata yang masih bisa melihat, kaki masih bisa berjalan, tangan masih bisa memegang. Maka jangan sampai kemudian Allah ambil salah satu dari nikmat yang diberikan ini, baru kemudian di hati ini menyesal. Ya Allah, kenapa dahulu ketika kaki ini masih sehat tidak digunakan untuk melangkah ke masjid? Kenapa mata ini ketika masih bisa normal untuk melihat tidak digunakan untuk melangkah ke masjid? Ini insya Allah di sini ada Brigadir Kodam Subuh, calon-calon generasi muda yang insya Allah masjidnya lagi proses renovasi. Harapannya adalah ketika para ayahanda, para sesepuh sudah mungkin tidak memiliki tenaga yang kuat lagi untuk bagaimana membuat masjid ini lebih makmur dan seterusnya, ada generasi-generasi yang sedang dipersiapkan untuk melanjutkan perjuangan sebagaimana proses perjuangan orang tua kita membangun masjid untuk mushola ini. Maka saya ingin lanjutkan dengan sebuah cerita tentang seorang anak muda. Anak muda ini umurnya baru belasan tahun. Tapi anak muda ini mampu untuk menjadi pimpinan pasukan umat Islam dalam menaklukkan satu negeri yang konon katanya waktu itu susah ditaklukkan. Negeri itu bernama Konstantinopel. Dan anak muda itu bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Ada satu cerita bagaimana seorang anak muda dipilih kemudian untuk menjadi pimpinan pasukan umat Islam pada umurnya masih belasan tahun. Pada saat anak muda ini memimpin puluhan ribu pasukan umat Islam kala itu, dan benteng Konstantinopel itu masih belum mampu untuk dijebol, anak muda ini berdiri di hadapan puluhan ribu pasukannya itu. Lalu kemudian dia bertanya dengan satu pertanyaan pertama. Pertanyaan pertamanya adalah, wahai pasukan terbaikku, siapakah di antara kalian yang sejak akhir balik sampai dengan pertempuran ini tidak pernah meninggalkan salat fardu yang 5 waktu? Saya minta kalian untuk berdiri. Apa yang terjadi? Seluruh pasukan umat Islam kala itu yang ikut bertempur untuk menaklukkan Konstantinopel, seluruh pasukannya itu semuanya berdiri. Artinya apa? Seluruh pasukan umat Islam kala itu di antara mereka tidak ada yang pernah meninggalkan sholat fardu yang 5 waktu sejak mereka masuk kategori balik. Pasukan terbaik, pasukan pilihan, pasukan yang sejak mereka itu balik tidak pernah meninggalkan sholat fardu yang 5 waktu. Karena terbukti ketika pimpinan pasukannya berdiri, semuanya ketika bertanya bahwa siapa di antara kalian yang tidak pernah meninggalkan sholat fardu yang 5 waktu, semuanya berdiri. Lalu kemudian dia perintahkan pasukannya duduk kembali dan dia bertanya yang kedua. Pertanyaan keduanya, wahai pasukan terbaikku, siapakah di antara kalian yang sejak memasuki kategori balik tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib, sholat qabliyah dan ba'diyah? Saya minta kalian berdiri. Apa yang terjadi? Sebagian berdiri, sebagian duduk. Yang berdiri artinya dia tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib sejak masuk kategori balik. Dan yang tidak pernah ini disuruh maju paling depan. Lalu kemudian dia bertanya yang ketiga, wahai pasukan terbaikku, siapakah di antara kalian yang sejak masuk kategori balik tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, sholat tahajud? Saya minta kalian berdiri. Apa yang terjadi? Seluruh pasukannya duduk, tidak ada yang berdiri kecuali satu orang. Siapakah satu orang itu? Orang itu bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Satu-satunya anak muda di dalam puluhan ribu pasukan umat Islam kala itu yang tidak pernah meninggalkan sholat fardu, tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib, dan tidak pernah meninggalkan qiyamul lail sejak dia masuk balik.
Dan Allah mengangkat derajat anak muda ini, Allah memilih anak muda ini, sehingga anak muda ini menjadi pimpinan pasukan umat Islam kala itu. Sehingga adik-adikku yang dirahmati oleh Allah, dalam kondisi yang seperti saat ini, pandemi yang tidak tahu kapan selesainya, orang tua yang sedang berjuang bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga, saya nggak kebayang kalau di dalam rumah itu ada anak-anak muda yang senantiasa berusaha untuk menjaga sholat fardunya yang 5 waktu, dan bagi dia yang laki-laki, dia menjaga sholatnya di masjid. Karena sholat laki-laki sunnah muakkad, hukumnya untuk sholat berjamaah di masjid. Wanita lebih utama sholat di rumah. Secara fitrah berbeda, tapi derajatnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya dengan ini, ayah bunda, adik-adikku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sejatinya bagaimana berjuang untuk bisa mengalahkan ngantuk lalu sholat subuh berjamaah di masjid, ini adalah awal. Karena salah satu sholat yang bahkan disaksikan langsung dan mendapatkan doa dari malaikat itu adalah sholat subuh. Siapa anak muda yang senantiasa fokus anak muda nih, supaya kata mereka jangan sampai main game bisa sampai subuh sampai jam 3, mabarnya bisa sampai jam 3, akhirnya lewat sholat subuhnya. Maka sering saya katakan pada anak muda, mimpinya tinggi, nanti kalau sudah besar punya mobil, punya rumah, pekerjaan yang bagus, gaji yang banyak, tapi mabar sampai jam 2, jam 3. Mabar itu artinya main bareng, game online bareng, nongkrong bertiga, berempat, mabar sampai jam 3. Tapi mimpinya nanti kalau sudah dewasa jadi orang sukses. Sering saya katakan bahwa, bro, tidurmu terlalu miring bro, killernya terlalu banyak. Gak ada anak muda itu yang mabarnya kebanyakan, mabarnya sampai jam 3, besarnya jadi orang sukses gak ada. Anak muda yang insya Allah jadi anak muda yang sukses itu mereka yang mampu mengalahkan dirinya, mengalahkan ngantuknya, empuknya tempat tidur, hangatnya selimut, dinginnya air, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika teman-temannya yang lain sedang dalam dua tidurnya. Harapannya apa? Pada saat dari masih muda, mampu untuk berjuang salat subuh berjamaah di masjid, mampu mengalahkan itu semua, harapannya Allah betul-betul menyaksikan bagaimana kesungguhan anak muda ini untuk senantiasa membuktikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia mampu menghadap Allah ketika teman-temannya yang lain sedang lelap dalam dua tidur. Dan tentu perjuangan ini bukan hanya sekedar sampai sholat subuh. Anak muda yang setelah dia mampu untuk sholat subuh, harapannya adalah, saya dengar videonya ada mabit di sini. Masya Allah. Ada qiyamul lail juga betul. Ada yang mau sholat tahajud. Insya Allah ada yang sebagian. Ada tadarusnya juga. Harapannya adalah setelah mampu untuk bangun sholat subuh itu, selanjutnya itu dia mampu untuk bangun qiyamul lail. Kenapa? Karena Rasul Muhammad SAW yang sudah pasti masuk surga sejak turun surah Al-Muzammil, Rasul itu gak pernah mengawali harinya kecuali dengan qiyamul lail. Sejak turun surah Al-Muzammil, Rasul gak pernah mengawali harinya kecuali dengan qiyamul lail. Nah sekarang bagaimana mungkin bisa bangun qiyamul lail kalau yang wajib saja, yang fardu saja, subuhnya saja masih molor. Tapi kalau insya Allah subuhnya ini sudah tepat waktu, harapannya bisa bangun untuk melakukan satu ibadah sunnah yang Rasul Muhammad SAW sejak turun surah Al-Muzammil tidak pernah meninggalkan ibadah sunnah ini. Dan posisinya ibadah sunnah ini persis setelah perintah sholat fardu, yaitu qiyamul lail, sholat tahajud. Semua kita bisa bangun malam, tapi belum tentu mau dan mampu untuk sholat malam. Ya mudah-mudahan kalau ada El Clasico insya Allah jam 2 bisa bangun, betul? Kalau MotoGP itu diselenggarakan di Eropa, insya Allah jam 2 bisa untuk bangun nonton balapan. Tapi apakah mampu untuk bangun qiyamul lail? Belum tentu. Rasul mengatakan la min ibadihil mustafa, kecuali hamba yang terpilih. Hanya hamba yang terpilih saja
yang bisa untuk melakukan itu. Artinya, kalau ada seorang anak muda yang sudah masuk kategori balik, 1 bulan dia gak pernah bangun qiyamul lail, 1 bulan Allah gak pernah pilih dia. 2 bulan gak pernah bangun qiyamul lail, 2 bulan Allah gak pernah pilih dia. 6 bulan gak pernah bangun qiyamul lail, 6 bulan Allah gak pernah pilih dia. Semua kita bisa bangun malam, tapi belum tentu mau dan mampu untuk sholat malam. La min ibadihil mustafa, kecuali hamba yang begini. Kalau dia seorang ayah, 1 bulan gak pernah bangun qiyamul lail, mohon maaf, artinya 1 bulan Allah gak pernah pilih ayah tersebut. Kalau dia seorang ibu, 1 bulan gak pernah bangun qiyamul lail, mohon maaf, 1 bulan dia gak pernah berarti dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan demikian? Di Indonesia, pasangan suami istri, ketika mereka menikah, mereka bersepakat bahwa nanti ketika mereka menikah, tidak akan ada 1 hari yang akan mereka lewati kecuali hari itu akan diawali dengan qiyamul lail. Lalu kemudian pasangan ini menikah dan mereka betul-betul melaksanakan komitmennya bahwa tidak ada 1 hari dalam rumah tangga itu yang dilalui kecuali dengan qiyamul lail terlebih dahulu. Ketika istrinya sedang halangan, fungsi istrinya membangunkan suaminya. Ketika istrinya tidak sedang halangan, suami istri ini bangun qiyamul lail. Apa yang terjadi setelah qiyamul lail? Suami istri ini memiliki doa yang sama. Doanya apa? Duhai Allah, seandainya nanti dalam rumah tangga kami dititipkan keturunan, ya Allah, maka berikanlah kami keturunan menghafal Al-Quran. Apapun nanti profesinya, apapun nanti pekerjaannya, seandainya anak kami nanti menjadi seorang pengusaha, ya Allah, jadikan dia pengusaha yang hafal Al-Quran. Seandainya nanti keturunan kami ini menjadi pejabat yang hafal Al-Quran. Seandainya nanti keturunan kami ini menjadi dokter yang hafal Al-Quran. Seandainya menjadi pilot yang hafal Al-Quran. Seandainya menjadi guru yang hafal Al-Quran. Bahkan ya Allah, seandainya takdir anak kami nanti menjadi pemulung sekalipun, ya Allah, jadikanlah dia pemulung yang hafal Quran. Cuma ini doa sepasang suami istri setiap selesai qiyamul lail. Apa yang terjadi? Allah titipkan keturunan di dalam keluarganya, diberikan seorang anak laki-laki, diberikan anak laki-laki namanya Musa. Dan anak ini anak asli Indonesia. Nama anaknya dikasih nama Musa. Yang terjadi apa? Ibu dan bapaknya ini bukan penghafal Quran, tapi diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih nama Musa. Umur 5,5 tahun anak ini hafal Al-Quran 29 juz. Umur 30 tahun, umur 6 tahun anak ini hafal Al-Quran 30 juz. Apa yang terjadi? Raja Salman, Raja Arab Saudi mendengar di Indonesia ada seorang anak umur 6 tahun namanya Musa, hafal Al-Quran 30 juz. Akhirnya apa? Musa bersama ibu dan bapaknya diundang untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dengan fasilitas bintang 5. Bisa lihat nanti videonya di YouTube, di Google. Anak Indonesia namanya Musa diundang untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Asbab apa? Hafal Al-Quran 30 juz di umur 6 tahun. Mulai dari mana? Mulai dari ibu dan bapak yang menjaga qiyamul lail. Mulai dari mana? Mulai dari seorang anak masih belum kategori anak muda, umurnya baru 6 tahun, tapi anak ini dari sejak dia berumur 2 tahun sudah mampu untuk bangun pagi hari juga dan menghafal Quran ketika anak-anak seumur dia masih lelap dalam peraduan tidurnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asya yab'asyaka rabbuka maqaman mahmuda. Hendaklah kalian bangun pada sepertiga bagian malam sebagai ibadah salat sunnah tambahan. Asa niscaya, asa tentu, asa insyaallah Allah akan menempatkan kedudukanmu pada maqam yang terpuji. Siapapun di sini anak muda, nggak peduli latar belakang orang tuanya,
Mungkin orang tuanya pekerjaannya cuma biasa-biasa saja, bukan pejabat, bukan pengusaha, bukan orang kaya. Tapi kalau anak muda ini berusaha untuk mendapatkan perhatian Allah Subhanahu wa taala, dia bangun ketika yang lain lelap dalam peraduan tidurnya. Sebelum dia sholat subuh berjamaah di masjid, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala qiyamul lail. Setelah selesai qiyamul lail, lalu kemudian dia melangkahkan kakinya ke masjid untuk semata-mata mengharapkan betul-betul perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam firman Allah ini, Allah akan menempatkan kedudukannya pada maqam yang terpuji. Allah akan meletakkan kedudukan anak muda ini walaupun dia orang tuanya orang tua biasa saja, tapi Allah yang akan meletakkan pada kedudukan yang terpuji. Dan Allah akan memuji hamba yang bangun qiyamul lail. Dan yang tanggung, Allah itu memuji di hadapan para penghuni langit. Allah memuji di hadapan para malaikat bagi setiap hamba yang bangun qiyamul lail. Bagaimana Allah memuji? Allah memuji dengan kalimat di hadapan para penghuni langit. Wajafa junubuhum 'anil madaji. Wahai malaikat-malaikatku, lihat hambaku. Mereka menjauhkan punggungnya dari tempat tidurnya. Wal mustaghfirina bil asyar wa bil asyarihum yastaghfirun. Dan mereka beristighfar di waktu sahur. Enggak kebayang saya ayah bunda. Kalau dia seorang anak muda, dia bangun qiyamul lail, mengenarahkan tangannya ketika teman-temannya yang lain sedang lelap dalam peraduan tidurnya. Dia menengadahkan tangannya, mengangkat tangannya, duhai Allah, ampuni dosa ibu dan bapak hamba ya Allah. Mudahkan segala urusan bapak dan ibu hamba dalam mencari maisha, dalam mencari rezekimu ya Allah. Berikanlah kesehatan pada ayah hamba ya Allah. Berikanlah kesehatan pada ibu hamba ya Allah. Kalau dia seorang anak muda, menengadahkan tangan seperti itu ketika yang lain lagi lelap dalam peraduan tidurnya. Di waktu anak muda ini menengadahkan tangannya, di waktu yang sama anak muda ini sedang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wajafa junubuhum 'anil madani. Wahai malaikat-malaikatku, lihat hambaku, mereka menjauhkan punggungnya dari tempat tidur. Nah, kebayang saya ayah bunda, kalau yang menengadahkan tangan itu adalah seorang ayah. Duhai Allah, jadikanlah anak hamba anak yang soleh, anak yang soleha ya Allah, anak yang berbakti ya Allah. Mudahkanlah hamba dalam mencari maisha ya Allah, agar hamba bisa mencari rezeki yang halal untuk keluarga ini ya Allah. Tak kebayang saya kalau dia seorang ayah, pada saat dia lagi berdoa seperti itu, di waktu yang sama Allah sedang memuji dia di hadapan para malaikat. Tak kebayang saya juga kalau seumpama kemudian yang bangun itu adalah seorang ibu, yang notabene doa seorang ibu doa yang mustajab. Seorang ibu yang telah mengandung anaknya 9 bulan, melahirkan taruhannya nyawa. Lalu kemudian agar betul-betul anaknya kelak menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang qurrata a'yun. Ibu ini juga bangun di sepertiga malam. Ibu pilihan menengadahkan tangannya berdoa agar anak yang telah dikandung selama 9 bulan dikeluarkan dengan taruhannya nyawa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Maka Allah pun akan memuji ibu ini di hadapan para penghuni langit, para malaikat. Dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala pun memberikan sebuah sindiran. Sindirannya Allah katakan, "Amman huwa qanitun ana 'al-lail sajidan wa qa'iman yahjarul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Qul hal yastabil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab." Apakah sama hambaku yang bangun di sepertiga malam dengan mereka yang lelap dalam peraduan tidurnya? Samakah hambaku yang tahu dan yang tidak tahu? Sesungguhnya hanya hambaku yang tahu, yang cerdas, yang pintar sajalah yang mengingatku di sepertiga malam. Hanya hambaku yang tahu, yang mau mengingatku di sepertiga malam. Artinya apa? Bahwa sejatinya Allah seolah-olah menyindir. Hanya hamba yang tidak mau tahu, hanya hamba yang tidak pintar, yang tidak berusaha untuk mengingatku di sepertiga malam. Maka siapapun yang ingin mendapatkan perubahan dalam hidupnya, perubahan dalam sisi apapun dalam hidupnya, maka salah satu perjuangan yang dia harus lakukan adalah bagaimana dia mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak banyak orang bisa melakukannya. Dua hal tadi, salat subuh berjamaah di masjid, qiyamul lail, adalah dua ibadah yang sulit orang kebanyakan untuk melakukannya. Bisa dibuktikan
Kalau sholat subuh ada berapa soft yang bisa terjadi? Ada berapa jamaah yang bisa bangun sholat subuh? Apalagi qiyamul lail. Yang sholat subuh saja bisa dihitung yang tadi bangun qiyamul lail sebelum berangkat ke masjid. Ada berapa yang qiyamul lail terlebih dahulu? Dan seperti yang tadi saya sampaikan di awal kisah tadi, sejarah telah mencatat Islam ya'lu ala yu'la alai, meraih khairu ummah, 2/3 bagian bumi ini bisa dikuasai. Azan, saya gunakan kata musikal, menjadi kata musikal, nada musikal terhebat sepanjang 7 abad. 7 abad, azan itu menjadi suatu nada yang sangat indah. Itu terjadi berawal dari apa? Berawal dari anak muda yang senantiasa menjaga sholat fardu yang 5 waktunya di masjid, menjaga sholat sunnah rawatib, dan menjaga qiyamul lail, sholat tahajud. Sehingga di umur 17 tahun Allah tetapkan, Allah pilih anak muda ini menjadi pimpinan pasukan umat Islam untuk menaklukkan Konstantinopel. Sehingga ayah bunda, adik-adik yang dirahmati Allah, keluarga adalah madrasatul ula, tempat pendidikan dasar daripada anak-anak ini. Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki menjadi ahli masjid, menjaga sholat fardu yang 5 waktunya di masjid, kalau ayahnya jarang dilihat sholat di masjid? Bagaimana mungkin kemudian seorang anak menjadi ahli tahajud, menjadi ahli qiyamul lail, kalau ayah dan ibunya juga jarang dilihat sholat tahajud? Lalu kemudian bagaimana mungkin seorang anak menjadi ahli baca Al-Quran kalau ibu dan bapaknya juga jarang dilihat baca Al-Quran? Karena salah satu dari 7 sunnah harian Nabi setelah qiyamul lail, sebelum mata beliau melihat dunia seisinya, yang Rasul lakukan, beliau gunakan matanya untuk mengaji dan mengkaji Al-Quran. Jadi kalau urutan bagaimana kehidupan Nabi, dari bangun tidur, ambil air wudhu, qiyamul lail, setelah qiyamul lail Rasul mengaji dan mengkaji Al-Quran. Setelah itu kemudian sebelum azan subuh berkumandang, Rasul melangkahkan kakinya untuk salat subuh berjamaah di masjid. Nah, kaitannya dengan ini semua, apa yang sudah Rasul lakukan, apa yang sudah Rasul sunnahkan, apa yang sudah Rasul contohkan, sejatinya adalah bentuk bagaimana kemudian kita semua ini sedang berjuang untuk mengikuti apa yang telah disunahkan oleh baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Dan salat subuh berjamaah di masjid ini pun adalah salah satu bentuk bagaimana kita menghidupkan kembali sunnah baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Sehingga harapannya adalah, kalau semua proses ini dilakukan, harapannya adalah ini adalah perjuangan bagaimana membentuk generasi yang soleh dan soleha. Karena apa? Karena kita semua yang hadir di tempat yang insya Allah mulia ini, kita hanya tinggal menunggu waktu saja. Menunggu waktu kapan Allah memanggil kita. Apa yang dilakukan hari ini, yang didukung oleh para orang tua, para kiai, para ustadz, para alim dalam kegiatan ini, insya Allah ini satu bentuk proses penyiapan lahirnya, terbentuknya generasi soleh dan soleha. Harapannya apa? Warisan terbaik, warisan terbesar, warisan terhebat bukan harta yang banyak, bukan tanah yang luas, bukan jabatan, bukan tabungan, tapi sejatinya adalah peninggalan terbaik seorang ayah, peninggalan terbaik seorang ibu itu adalah semasa dia hidup, dia mampu mendidik putra dan putrinya menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Maka sebelum saya tutup majelis ini, saya ingin bertanya kepada seluruh anak muda yang hadir di sini. Dijawab dengan keras ya. Pertanyaan saya adalah, apakah kalian sayang dengan ayah dan ibu kalian? Apakah kalian sayang dengan ayah dan ibu kalian? Maka sebelum majelis ini, karena dahulu itu kan, sebelum saya tutup majelis ini, maka saya ingatkan kepada adik-adik bahwa sejatinya semua kita yang hadir di sini hanya tinggal menunggu waktu saja. Beruntunglah seorang ayah, beruntunglah seorang ibu yang sebelum kematiannya dia mampu untuk mendidik, berjuang untuk melatih, memberikan contoh, sehingga di dalam rumah tangga tersebut, dalam keluarga tersebut, dia mampu untuk mendidik anak ini menjadi anak yang soleh dan soleh. Kenapa? Karena ketika nanti
seorang ayah meninggal dunia. Pada saat seorang ayah meninggal dunia, lalu kemudian di dalam keluarga tersebut dia memiliki seorang anak laki-laki yang semasa ayah ini hidup, ayah ini mendidik si anak laki-laki ini dengan contoh. Bukan hanya sekedar dengan amarah, tapi dia didik anak laki-laki ini dengan contoh. Dia didik bagaimana Rasul hidup. Dia didik anak laki-lakinya sebagaimana Rasul mencontohkan kesehariannya. Dari bangun qiyamul lail, baca Al-Quran, sholat berjamaah di masjid, memperbanyak istighfar, menjaga wudhu, bersedekah, dan seterusnya dan seterusnya. Dia didik anak laki-laki ini dengan contoh. Dan anak ini melihat setiap hari ayahnya seperti itu. Karena ada satu kalimat bahwa seorang anak tidak akan pernah melakukan apa yang orang tuanya ucapkan, tapi seorang anak hanya akan melakukan apa yang orang tuanya lakukan. Tidak mungkin seorang anak akan sholat berjamaah di masjid kalau bapaknya jarang dilihat sholat berjamaah di masjid. Maka nanti ketika ayah ini betul-betul memperjuangkan dengan memberikan contoh agar anak-anak ini bisa mengikuti apa yang sudah Rasul contohkan, maka aku bayang ketika seorang ayah meninggal dunia, lalu semasa hidupnya dia telah memperjuangkan mendidik anak laki-lakinya menjadi anak yang soleh. Yang paling berhak terhadap jenazah seorang ayah itu adalah anak laki-laki. Yang paling berhak terhadap jenazah seorang ayah itu adalah anak laki-lakinya. Maka kalau seumpama seorang ayah meninggal dunia dan semasa dia hidup dia memperjuangkan untuk mendidik anak laki-lakinya ini menjadi anak yang soleh, insya Allah ketika ayahnya meninggal dunia, anak laki-lakinya akan ada di barisan paling depan untuk mengurusi jenazah ayahnya. Kalau dia seorang ibu, dia berjuang mendidik anaknya dengan contoh menjadi anak yang soleha, insya Allah anak perempuannya akan menjadi barisan paling depan untuk mengurusi jenazah ibunya. Kenapa demikian? Karena kalau tadi adik-adik menjawab sayang sama ayah dan ibu sayang, saya katakan bahwa bukti sayang dan bukti cinta seorang anak kepada ibu dan bapaknya itu adalah ketika nanti ayah dan ibunya meninggal, dia akan melakukan pembuktian cintanya kepada ibu dan bapaknya dengan cara apa? Mengurus jenazah ibu dan bapaknya. Bukan diserahkan kepada orang lain, bukan diserahkan kepada rukun kifayah dari satu majelis, bukan. Tapi anaknya yang ada di paling depan untuk mengurus jenazah ayah. Kenapa harus anak? Beda. Kalau seorang anak yang ngurus jenazah ayahnya beda, walaupun orang lain, walaupun kerabat dekat. Apa bedanya? Kalau dia seorang anak yang mengurus jenazah ayahnya, pada saat lagi dibersihkan, dimandikan jenazah ayahnya, dibersihkan dari kepalanya, dia akan bersihkan kepala ayahnya secara perlahan. Pada saat dibersihkan bagian matanya, dia akan bersihkan bagian matanya dengan perlahan. Bukan hanya dengan perlahan. Setiap gerakan seorang anak yang soleh dalam memandikan jenazah ayahnya, ada doa yang tersemat di dalamnya. Doa Allah, ketika dibersihkan bagian mata nih, doa Allah, seandainya dahulu semasa hidup mata ayahku ini sering digunakan untuk melihat sesuatu yang kau haramkan, ampuni ya Allah. Itu kalau seorang anak yang soleh yang mandikan jenazah ayah. Kalau seorang anak yang soleh membersihkan bagian mulut nih ayahnya, jenazah ayahnya, anak yang soleh bukan hanya sekedar membersihkan, tapi sambil doa dia, duhai Allah, seandainya ya Allah, dahulu semasa hidup mulut ayahku ini ya Allah pernah makan minum sesuatu yang kau haramkan ya Allah, ampuni ya Allah, jangan siksa ya Allah. Seandainya lisan ayahku ini ya Allah pernah mengucapkan sesuatu yang kau berdaya, ampuni ya Allah. Itu kalau anak yang soleh mandi itu. Ketika dimandikan bagian tangannya, duhai Allah, seandainya dahulu ya Allah tangan ayahku ini ya Allah, atau dia seorang anak perempuan yang mandiin jenazah ibunya, seandainya tangan ayahku, tangan ibuku, kaki ayahku, kaki ibuku pernah melangkah ke tempat yang kau haramkan ya Allah, ampuni ya Allah, jangan siksa ya Allah. Sambil dia bersihkan perlahan. Itu kalau anak yang soleh. Gak hanya sampai di situ. Ketika nanti dikafani jenazah ayahnya atau ibunya, kalau dia seorang anak laki-laki yang soleh, ketika akan dibersihkan, ditutup bagian tangan, ditutup bagian kaki, dia akan mengatakan, ya Allah,
hamba bersaksi ya Allah, ini kaki yang sering hamba lihat sholat berjamaah di masjid ya Allah, sehingga aku anaknya jadi cinta dengan masjid. Muliakan kaki ini ya Allah. Ketika akan ditutup bagian tangannya, ya Allah, ini tangan yang sering menunjukkan huruf-huruf Al-Quran untukku ya Allah, sehingga aku cinta, suka baca Al-Quran ya Allah. Muliakan tangan ini ya Allah. Tutup pakai kain kafan, lalu kemudian dibawa ke masjid. Sampai di masjid, demi Allah, beruntung seorang ayah yang mampu mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Kenapa? Karena anak yang soleh itulah yang akan menjadi imam untuk jenazah ayah. Yang paling berhak terhadap jenazah seorang ayah itu anak laki-lakinya. Maka ketika punya anak laki-laki di dalam rumah, pastikan didik dia betul. Karena kalau dia meninggal, ayah ini meninggal, beruntung seorang ayah itu kalau anak laki-lakinya yang jadi imam sholat jenazahnya. Mohon maaf. Bahkan ukuran tuan guru, kiai, apapun namanya, yang paling berhak terhadap jenazah seorang ayah itu adalah anak laki-lakinya. Gak apa-apa nanti tuan guru yang jadi imam yang sholat jenazahnya, anak laki-lakinya juga jadi imam sholat jenazahnya. Di sholat jenazah yang kedua, yang ketiga mungkin begitu. Kenapa? Karena tidak ada hijab, tidak ada batasan doa seorang anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat dia menjadi imam sholat jenazah ayahnya, kemudian dia berdoa Allahumma gfir lahu warhamhu, nggak ada hijabnya, nggak ada batasannya. Ketika dia minta ampunan untuk ayahnya, insya Allah Allah akan ampuni dosa ayahnya. Nggak ada sampai di situ. Seorang anak laki-laki juga, kalau dia berhasil mendidik menjadi anak yang soleh dan soleha, maka anak laki-laki ini yang juga akan mengantarkan jenazah ayahnya untuk masuk ke liang lahat. Nggak hanya sekedar ditaruh kepala ayahnya begitu saja di liang lahat, tapi dia akan taruh perlahan-lahan kepala ayahnya sambil dia mengingat dahulu semasa dia kecil. Pada saat dia sedang pengen tidur, ayahnya menaruh kepalanya perlahan-lahan di atas tempat tidur. Maka dia akan taruh kepalanya perlahan-lahan, jenazah ayahnya juga di atas tanah, sambil dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duhai Allah, di saat terakhir ayahku ini Allah, ampuni dosa ayahku ini Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, terangi kuburnya ya Allah. Maka kesimpulan dari Mau'idah Hasanah ini, semua kita pasti punya dosa, semua kita pasti punya salah, semua kita pasti punya hilaf. Maka ketika Allah masih berikan kita kesempatan untuk hidup, ini adalah bentuk perjuangan kita. Bagaimana kita menjadi suri teladan, menjadi contoh bagi anak-anak muda, anak-anak kita yang harapannya adalah suatu saat nanti kalau kita meninggal dunia, ada generasi-generasi penerus yang akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ketika mereka bermunajat, doanya tidak ada hijabnya, tidak ada batasannya. Kalau dia seorang anak yang soleh minta permohonan ampun kepada Allah, Allah akan ampuni dosanya. Kalau anak yang soleh ini minta surganya, Allah akan berikan surganya. Karena tidak ada hijab doa anak yang soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah proses perjuangan sholat subuh berjamaah di masjid ini adalah bentuk kesungguhan dari bagaimana generasi ini kemudian berusaha membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena cintanya kepada ibu dan bapaknya, agar nanti mereka pun menjadi generasi-generasi yang soleh dan soleh. Allah tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud mengajari. Semoga apa yang tiap sampaikan ini bisa menjadi ibrah pelajaran khususnya bagi saya. Alhamdulillah kalau ini bisa menjadi ibrah pelajaran bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.